Jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Zat-Nya. Segala putusan menjadi wewenang-Nya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kita bicara tentang kepahitan, tentang kelaparan, tentang lapar dulu aja. Di dalam kitab yang sama, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, di situ ada satu bab tentang bahkan judulnya keutamaan lapar. Ya, salah satu bab yang dikutip di situ, ada orang lagi sholat, pingsan tiba-tiba karena saking kelaparannya. Apa komentar Nabi ngelihat orang yang lapar tersebut? Komentarnya adalah, kalau orang ini tahu surga senikmat apa yang akan ia dapat gara-gara laparnya itu, niscaya dia pengen lebih lapar lagi dari itu. Jadi bukan masalah sama sekali bagi orang di zaman itu kelaparan. Ya, kita pindah kitab, contoh ke kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di situ musannif mengutipkan ada 4 persamaan di antara semua wali Allah yang pernah ditemui, orang-orang soleh yang pernah beliau temui. Nomor satunya adalah lapar. Mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Kita tahu Nabi kita juga lebih sering diganjel batu perutnya menahan lapar. Sekarang Masya Allah, demi yang katanya perut, kita kalau pengen jujur Pak ya, di Indonesia yang seharusnya negeri yang paling banyak Islamnya, Jumatan Pak, yang cuma setengah jam sampai 1 jam ya. Kalau misalkan semuanya pergi Jumatan, kira-kira ini jalanan kosong nggak? Kosong Insya Allah. Nggak akan ada yang narik angkot niscaya ya. Tapi ternyata masih ada yang narik angkot. Kita lagi nggak bahas hukum narik angkotnya ya, tapi kadang kalau pengen jujur, kenapa nggak ikut Jumatan? Nggak narik dong. Emang kalau misalkan narik dapat berapa sih selama 1 jam? Ya antara 50.000 sampai 100.000. Serius ninggalin Allah demi 50.000 atau 100.000? Maka kok, tapi kan beneran manusia bisa lapar sampai mati kok. Yuk istilah, kalaupun akhirnya dia meninggalkan sesuatu untuk Allah dan akhirnya dia mati gara-gara itu, apakah kira-kira Allah tidak akan adil dengan memberikan ganjaran yang lebih baik di alam setelah kematiannya? Maka ya Allah, karena ketika bicara tentang tauhid turun datang sebagai solusi, wah ini bisa diterapkan dalam segala hal. Yuk pindah bahasan lah. Bahkan kalau misalkan bapak ibu ditanya oleh pasangan bu, ya, misalkan ibu atau bapak ditanya, manggilnya di sini apa, abang ya. Istri bertanya pak kepada bapak-bapak, abang, nyesel nggak sih nikahin ibu? Ya. Nyesel nggak sih nikahin saya? Yuklah bismillah, coba jawab pakai tauhid. Gimana kok jawab pakai tauhid itu? Bismillah. Ibu, ketahuilah, sebelum aku menikahimu, aku meminta petunjuk kepada Tuhan kita. Udah istikharah dengan cara meningkatkan takwa, dan atas seizinnya akhirnya engkau yang jadi pasanganmu. Ketahuilah, tempat aku meminta itu adalah Zat yang Maha Tahu. Allah tahu dari miliaran wanita di dunia mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. 1. 2, Ia nggak cuma Maha Tahu, Ia Maha Penyayang. Gak mungkin Ia dengan sengaja mendekatkan yang buruk lalu menjauhkan yang baik. Maka ketika engkau bertanya apakah aku menyesal menikahimu, tauhid menjawab, kata yang Maha Tahu dan Maha Baik, engkau yang paling tepat untuk mendampingi ke surganya Allah. Sederhana. Meskipun mata ini akan berkata, di luar ada yang lebih muda ya, lebih bohai, lebih seksi, naksir lagi sama saya. Sederhana, kalau kata Allah itu yang paling baik, ya harusnya dia yang jadi pasangan saya. Kenapa kamu yang jadi istri saya? Selesai. Tidak ada penyesalan. Kalau udah pakai bahasan iman, bismillah insya Allah. Ya. Karena bahasannya nanti bukan nanti aku jadi lapar atau tidak, nanti aku suka atau tidak, sesuai dengan keinginanku atau tidak, tapi menjadi sesederhana, Allah suka atau enggak, udah gitu aja. Ya. Karena bismillah kalau Allah sudah nyampe dapatnya ketakwaan, kadang bicara orang bertanya, kok apa sih hukumnya ini? Kok apa sih hukumnya itu? Bicara hukum, insya Allah mudah. Tapi masalahnya hukum itu hanya bicara boleh atau tidak. Ya. Kayak misalkan contoh, kok boleh nggak sih baca komik? Insya Allah boleh. Apalagi komiknya juga Doraemon,
ya. Tidak ada kemaksiatan di dalamnya, meskipun mungkin si Zukanya belum menutup aurat, tapi anak SD ya si Zukanya. Jadi baca komik insya Allah, secara fikih Bismillah insya Allah boleh. Tapi fikih hukum hanya bicara boleh atau tidak. Paling ditambah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, udah gitu aja. Tapi ketahuilah, yang kami ketahui di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih hanya bicara boleh tidak. Kalau pakai kacamata takwa, bicaranya bukan boleh atau tidak lagi, yang mana yang Allah suka. Itu aja. Sehingga nanti iman sendiri tuh yang ngejawab, iya sih baca komik boleh, tapi kayaknya Allah lebih suka deh kalau aku bacanya Quran. Udah jadi itu yang dipilih. Sehingga nanti akan ada orang-orang yang menggunakan kacamata takwa, nggak peduli mau hukumnya boleh ke atau apa ke, selagi yang aku tahu Allah yang mana yang Allah suka, itu yang saya ambil. Lebih jadi orang besar Pak yang kalau kayak gitu, Bismillah insya Allah. Karena kalau kita sekedar bicara hukum, begitu banyak hal-hal yang jelas haram, minum khamar, berzina, tetap tuh ada yang ngelakuin. Berarti kalau misalkan kita masih bicara hukum, betul bagus bicara hukum. Jadi tahu punya tuntunan mana boleh, mana tidak. Tapi berkat sekali lagi, yuk lebih fair, lebih bagus bagi diri kita sebagai hamba, jangan hanya pakai kacamata hukum aja, kacamata takwa. Ya, mana yang Allah suka itu Bismillah yang diambil. Ya, termasuk dalam hal misalkan bicara tentang apa lagi, pengen supaya akhlak bagus. Kadang ingin menjawab pertanyaan ya, kok saya mah nanti aja berhijabnya, yang penting hati saya dihijab dulu. Oh begitu katanya. Banyak tuh yang gak sholat, lisannya lebih santun daripada yang muslim, daripada yang sholat. Banyak tuh yang gak sholat, sedekahnya lebih banyak daripada yang muslim. Oke, kalau mau fair-fairan iya ada yang begitu. Tapi yuk Bismillah kita jawab. Karena yang kami ketahui di dalam Islam, akhlak itu ibarat buah. Namanya buah, nggak simsalabim ada akarnya, ada batangnya, nanti muncul buahnya. Apa akarnya? Yang saya tahu adalah akidah yang benar, bertauhid kepada Allah. Nanti sudah beriman kepada Allah dengan benar, nanti Bismillah, yang akan terjadi selanjutnya akan rela keseharian dan tingkah lakunya diatur oleh syariat, ikut aturan Allah. Tauhid benar, syariat dijaga, buahnya wallahi akhlak jadi mulia. Apa kita pikir Rasulullah jadi manusia yang paling mulia akhlaknya gara-gara ikut seminarnya Mario Teguh? Nggak ada zaman itu. Ya. Kok tetap belum menjawab, gimana kalau misalnya belajar akhlak di luar sana banyak tuh yang sopan? Oke, misalkan negeri-negeri seperti kayak Korea Selatan, Jepang, oke, disiplin. Kata teman saya yang pernah ke Jepang, kita kalau di Indonesia ada kartu untuk masuk ke dalam tol tuh, jalan tol, ada kartu flash ya, diisi saldonya pakai uang. Di sana ada kartu untuk naik kereta, saldonya diisi dengan waktu. Saking on time-nya. Jadi contoh ya, Pak isi saldo 60 menit. Terus dia naik kereta dari kota A ke kota B, jaraknya 30 menit. Di tap kartunya, cetut, saldo Anda berkurang dari 60 menit tinggal 30 menit. Segitu disiplin dan on time-nya. Disiplin akhlak Nabi bukan? Ya. Maka, tapi tetap tidak dari negeri-negeri seperti itu, bunuh diri paling tinggi masih dari negara-negara seperti itu. Industri porno, wah nggak kalah, Jepang luar biasa nomor 1. Sampai akhirnya nyampe di satu waktu itu dapat baca majalah dari negeri-negeri yang makmur kayak gitu. Ini lebih tepatnya di Singapura, ada mahasiswi Pak, umur 20 tahunan, loncat dari apartemennya lantai 14, menemui aspal di bawah. Langsung jadi manusia geprek lah ya. Langsung selesai hidupnya. Maka polisi menyelidiki ini kenapa anak ini loncat nih. Masuk ke kamarnya, ketemu buku diari. Tahu buku diari? Yang suka ada gembok kecilnya tuh ya, lucu ya, tempat curhat ya. Setelah dibaca buku diarinya, diambil kesimpulan satu. Dia bunuh diri karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Beneran. Kisah nyata, ada artikelnya. Maka pertanyaannya lanjut dong, ini anak seperti apa? Ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, terus kuliahnya juga bagus nilainya.
Terus apa yang salah? Satu yang salah. Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya penilaian makhluk. Tiap hari saya diledekin, jerawatan, jangan mau main sama dia. Buat apa tuh saya hidup kalau misalkan diledekin terus kayak gini? Mending mati, lewatnya nyawa satu. Kan ini juga jadi jawaban. Oke, kalian bisa belajar tentang adab, walaupun nanti beda antara adab dengan akhlak ya. Adab itu bisa dipelajari, makanya ada kitab-kitab adab, adab makan. Kalau akhlak itu yang didapat dari ibadah. Makanya Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45, pas pojok kanan bawah, pergantian juz 21, nanti dikoreksi sama Ade Akil ya, insyaallah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bener, nggak mau dia berbuat keji dan munkar. Akhlak itu. Ya, beda sama adab, bisa dipelajari. Tata cara adab makan ala Eropa ada, adab itu ya. Tapi lihat, ketika dia bicara belajar akhlak tanpa dengan agama dan syariat, hasilnya apa? Ada masalah dikit, stres, pengen mati, pengen udahan, ya. Dan izin, itu juga yang kami lihat waktu jujur saya berangkat ke Thailand itu sederhana alasannya, ya. Pengen bahagia, udah gitu aja. Karena dulu ada kondisi papih bangkrut, ayah saya bangkrut, sakit, harus dioperasi, butuh biaya gede, ninggalin utang, wah rujit lah pokoknya. Tapi yang paling berat di saat itu bukan masalah keekonomian atau laparnya, tapi adalah ngelihat orang-orang yang disayang meneteskan air mata bersedih, nggak bisa. Pengen bantu, nggak bisa apa-apa. Makanya kayaknya kalau saya punya duit mungkin seneng bahagia. Berangkatlah karena lemahnya iman, berangkat ke Thailand. Iya, singkat cerita dapat duit bu, banyak Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata satu kesimpulan yang pertama adalah dunia itu emang bisa ngebosenin Pak. Sebagaimana Bapak makan di restoran sepuasnya, all you can eat, itu 5 menit pertama daging begitu menggoda, tapi coba 90 menit kemudian nggak mau Pak, dikasih lagi juga ya. Pertama kali beli handphone, bismillah, senang luar biasa. Hari pertama balas WA 1 kali, langsung dibersihkan dari sidik jari, ya, dielus, lebih glowing lah daripada wajah sendiri, ya. Tapi setelah 5 tahun pakai handphone yang sama, dijadiin ganjelan pintu juga biarin, ya. Emang dunia, satu bikin bosan. Jujur yuk, anak yang akhirnya, ini kejadian nyata ya, saya pulang kumpul ke rumah Amah tuh, popoh tuh nenek ya dalam bahasa Hokian ya. Maka papih mamih saya sama cici kokoknya, sama Ape, sama Aam, semua pada ngobrol. Mereka ngobrol sampai di satu topik cerita tentang teman mereka yang dulu paling kaya. Akhirnya dikasih tahu ditanyakan, si Fulan kemana ya? Sama si saya, cicinya papih dikasih tahu. Loh, dia kan belum lama ini ketemu, meninggal, sudah nyaris membusuk selama 7 hari, di kontrakan kecil, kos-kosan di pinggir jalan, masuk ke dalam gang. Maka pada nanya kan, bukannya anak-anaknya kaya semua, kenapa malah meninggal di situ? Justru anak-anaknya yang naruh orang tuanya di situ. Kenapa? Kan anak-anaknya kaya semua. Ada satu ajaran yang diajarin si bapak yang meninggal kepada anak-anaknya yang kaya Pak. Dulu, kata si selalu bilang gini, orang tuanya selalu bilang kayak gini ke anak-anaknya, nah kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Dan ajaran itu nancep ke hati anak-anaknya. Suatu saat bapaknya udah penyakitan, gak bisa ngasih duit lagi ke anak-anaknya, dan semua warisannya sudah diwariskan, perusahaannya juga, gak ada yang mau ngurus anaknya Pak. Terus gimana? Ya udahlah, sewain kontrakan 700.000 sebulan, pinggir kota, dalam gang, biarin, nggak apa-apa. Nanti pembantu kita seminggu sekali ngejenguk. Sekalinya ada pembantunya ngejenguk, di satu kesempatan ya tadi, ternyata ayahnya sudah ditemukan nyaris busuk 7 hari. Ya. Dan demi Allah, yang membunuh si ayah ini bukan sakit dan masa tuanya, tapi perasaan dibuang oleh anak-anak yang dulu ia banggakan. Jadi Pak, anak-anaknya kaya semua. Tapi ketika akhirnya anak yang dulu dibangga-banggakan dan pada jadi konglomerat, terus ngebuang bapaknya kayak gitu, masih bisa berani dibanggain anak yang kayak gitu? Wallahi enggak.
Ya. Makanya porsi birrul walidain di dalam Islam itu Masya Allah. Ya. Bahkan perintahnya la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Gak disuruh sholat dan yang lain dulu. Setelah kamu tidak menyembah kepada selain Allah, bakti kepada orang tuamu. Bismillah insyaallah. Ketahuilah satu dunia cinta kepadamu, tapi orang tua pernah tersakiti oleh kita dan kita belum minta maaf, ibu juga belum maafin. Demi Allah, surga masih haram untuk anak seperti itu. Ya. Maka, Masya Allah, sana ngeliat, ya Allah, para bandar judi pada stres dengan segala macam. Oh, ternyata mereka juga pengen berhenti. Akhirnya coba lihat sekeliling, memang gak ada bandar judi yang happy ending. Saya coba tanya-tanya, ini pendiri kasino yang ini, katanya udah berdiri 40 tahun lebih. Pendirinya kemana ya? Udah mati kena HIV AIDS, ada yang gitu. Yang itu pendiri kasino itu kemana? Udah di penjara. Yang itu kemana? Udah dikhianatin anak istrinya, lari sama orang lain. Yang itu kemana? Oh, yang itu masih hidup, kaya, tajir melintir, tapi anaknya mati semua overdosis narkoba. Nggak ada yang happy ending nih. Oke, itulah akhirnya mutusin untuk pulang. Ketika akhirnya, tadinya nggak berani pulang juga, karena nggak berani ninggalin uang sebanyak itu. Sampai ya yang diceritain di podcast ya, akhirnya melalui lisannya guru kami, Agim, lagi di kasino itu juga, muncullah video terkait, kalau kamu udah gede masih takut sama masalah rezeki, berarti kamu kalah sama janin katanya. Emang kenapa janin? Ini janin belum bisa apa-apa dalam perut ibunya. Sholat nggak bisa, kerja nggak bisa, ngomong nggak bisa. Tapi ibunya makan apapun, jadi itu rezeki bagi si bayi. Tumbuh besar janinnya, diambil baik-baiknya, disalurkan melalui ari-ari, plasenta, tumbuh tuh janin. Kan pertanyaannya satu, itu janin yang keluar mencari rezeki, atau rezeki yang mendatangi janinnya? Rezeki ya pengen janin. Terus Denis, kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud kepada Tuhanmu, segitu ragunya kepada Allah masalah rezeki. Kayak digampar ngedenger itu teh, Masya Allah. Ya. Gak pulang. Akhirnya saya nyimpulin waktu itu, siapa ya orang yang bahagianya tanpa batas, tanpa alasan? Dua waktu itu kesimpulannya. Satu, anak kecil. Bayangin muka anak kecil dulu sekarang, ya. Ketawanya anak kecil. Ketawanya anak kecil tuh ketawa yang gak pernah mikirin cicilan kan? Yang gak pernah mikirin token di rumah udah bunyi-bunyi, atau gak peduli dolar mau naik kayak resesi 2023 kayak boro-boro. Ya. Tahun politik gak ngerti mereka. Tetap aja senyumnya tulus. Tapi kemarin ngaji diundang di SCBD Kuningan, pusatnya gedung-gedung tinggi di Jakarta. Ada orang turun dari mobil mewahnya, sepatunya seharga motor, pakaiannya necis, jam tangannya kebeli rumah. Tapi buat senyum aja pahit, susah disapa sama orang.